mana ada isu terbaru bahwa ada peningkatan begitu untuk kasus virus corona di beberapa daerah begitu ya menjelang Natal dan Tahun Baru. Oke, tidak apa-apa. Kita tetap menjaga kesehatan begitu. Semoga kita terhindar dari semua virus dan semua penyakit begitu ya. Hari ini kita akan mendengarkan presentasi terakhir begitu dari teman kita. Saya kira sudah ada ya di eh, ruang ini. Ada Donia ya, Donia Firdaus, ada Tabita ya. Iya, Pak. Ya, oke. Satu Dan satu lagi teman lagi Excel, Pak. siapa? Oh, Excel Excel ya, Dionysius. sama dengan ya Excel. Excel sudah masuk belum ya? Oh, Excel Dionisius sudah ya. Sudah, Oke. Pak. eh, ya, terima kasih sudah mempersiapkan diri. PPT-nya sudah saya terima. Bagi yang belum mengirimkan PPT, mohon untuk dikirimkan ya di email saya supaya nanti saya bisa eh, melihat dan untuk bahan pertimbangan untuk memberikan nilai begitu. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pada eh, siang hari ini, kita akan berdoa begitu ya, yang akan dipimpin oleh teman kita. Mungkin siapa ya? Valentina ya, Valentina Rinda ya, silahkan. Baik, sebelum kita mulai kelas hari ini, mari kita berdoa. Saya pimpin dalam iman Kristiani. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini, Tuhan. Sebentar kami akan mulai mata kuliah Pancasila. Kiranya Engkau memberkati kami semua, Tuhan, dari awal sampai akhir. Terima kasih, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Valentina yang sudah memimpin kita dalam doa. Eh, saya mengingatkan kembali untuk mengisi absensi ya, mengisi absensi dan mengisi link evaluasi yang berguna untuk pembelajaran kita hari ini dan untuk saya maksudnya dan untuk pembelajaran yang akan datang begitu. Absensi saya buka dua pertemuan ya, dua kali, satu untuk pertemuan ke-15 dan satunya untuk pertemuan ke-16. Jadi hari ini kita presensi dua kali dan untuk presentasi dan TAS nanti. Supaya minggu depan kalian sudah mulai libur ya dan untuk berakhir tahun bersama dengan keluarga dan sahabat begitu. Baik, untuk presentasi hari ini saya berikan waktu dan layar kepada kelompok terakhir yaitu Tabita, Donia Firdaus dan Excel. Waktu dan layar saya persilahkan. Saya izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Udah terlihat belum, Pak? Belum ya, masih proses mungkin. Masih belum ya, Pak? Tempat saya belum ya, mungkin di tempat Belum, teman lain belum terlihat. belum juga. Ya, Bentar, Pak. ya silahkan, tidak apa-apa. Masih belum ya, Pak? Belum nih. Atau mungkin bisa saya bantu. Ya, tidak apa-apa, silahkan. Izin share screen, Pak.
Oh ya, tidak apa-apa. Ya, sudah terlihat ini. Tidak usah di slideshow, tidak apa-apa ya kalau mengalami kesulitan. Ini aja tidak apa-apa. Silahkan bisa dimulai mungkin dari Excel dulu atau dari siapa? Bentar, Pak. Mungkin jaringan Tabita kurang bagus, Pak. Ya, tidak apa-apa. Mohon maaf, Pak Dion dan teman-teman, saya izin menggunakan punyanya Maresti karena punya saya nggak tahu mic-nya nggak bisa nyala. Ya, tidak apa-apa. Baik, saya ulang.
Baik, saya ulangi. Selamat siang Pak Dion dan teman-teman. Saya dari kelompok 12. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Pancasila dan IPTEP. Selanjutnya, anggota kelompok kami yang pertama adalah Excel Dionysius Yoptan dengan NIM 52-2020-047. Kemudian saya sendiri, Tabita Amelia Suci Prasetyo dengan NIM 52-2020-049. Dan yang terakhir adalah Donia Firdausia Dari dengan NIM 52-2020-050. Selanjutnya dipersilahkan Donia. Apakah sudah terdengar, Pak? Sudah. Dalam rangka perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menghadapi tantangan globalisasi, maka seluruh komponen bangsa dan negara Indonesia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologinya harus mengedepankan dan dilandasi oleh nilai-nilai dan budaya yang terdapat di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dengan begitu, bangsa Indonesia harus memfungsikan Pancasila sebagai landasan moral bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan memfungsikan Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan akan mampu menggunakannya secara bertanggung jawab. Next. Perkembangan ilmu pengetahuan sudah dimulai sejak zaman Yunani kuno, yaitu sekitar abad 5 tahun sebelum Masehi, 5 sebelum Masehi, abad pertengahan, abad modern, dan abad postmodern. Bahkan dapat dikatakan bahwa ilmu pengetahuan lahir sejak manusia pertama, sejak Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan, karena pada waktu itu Tuhan sudah memberitahu pengetahuan kepada Adam dan Hawa tentang pohon pengetahuan. Di zaman Yunani kuno, pengembangan ilmu pengetahuan lebih diarahkan kepada filsafat. Pada masa Yunani kuno, saat ilmu pengetahuan lahir, kedudukan ilmu pengetahuan identik dengan filsafat yang memiliki corak mitologis. Pada abad pertengahan, perkembangan ilmu pengetahuan di abad pertengahan ditandai oleh suatu era yang disebut dengan Renaissance dan dilanjutkan oleh era Aufklärung. Renaissance adalah suatu zaman yang sangat menaruh perhatian dalam bidang lukis, patung, arsitektur, musik, sastra, filsafat, dan ilmu pengetahuan teknologi. Pada abad modern, kemunculan ilmu pengetahuan pada abad modern mempunyai karakteristik lebih kompleks dari perkembangan intelektual abad sebelumnya, dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, daerah perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin luas, di mana Amerika dan Rusia telah memberikan kontribusi yang penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan, serta adanya kesadaran bangsa Eropa tentang filsafat India. Kedua, ilmu pengetahuan yang telah menjadi kekuatan utama sejak abad 17 mengalami perluasan, khususnya di bidang geologi, biologi, dan kimia. Ketiga, mesin produksi yang secara pasti berubah struktur sosial, sekaligus memberikan konsep-konsep baru dalam hubungannya dengan lingkungan fisik. Dan yang terakhir, adanya perubahan yang cepat atau revolusi, baik di bidang filsafat, politik, yang telah merubah sistem pemikiran tradisional. Next. Pada hakikatnya, ilmu pengetahuan mengandung dua aspek, yaitu aspek fenomenal dan aspek struktural. Aspek fenomenal menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan mewujud atau memanifestasikan dalam bentuk masyarakat. Ilmu pengetahuan menampakkan diri sebagai suatu masyarakat atau kelompok elit yang di dalam kehidupan kesehariannya begitu mematuhi kaidah-kaidah ilmu yang menurut paradigma Morton disebut universalisme, komunisalisme, dan skepsisme yang teratur dan terarah. Next. Tujuan dari ilmu pengetahuan tersebut agar dapat mempunyai kekuatan, maka diperlukan pilar yang berfungsi untuk menyangga dan menguat. Pilar-pilar tersebut dinamakan sebagai pilar filosofis keilmuan. Adapun pilar filosofis keilmuan tersebut yaitu satu, pilar ontologis. Pilar ontologis dalam ilmu pengetahuan menyangkut mengenai permasalahan tentang keberadaan. Dua, pilar epistemologis. Pilar epistemologis selalu menyangkut permasalahan tentang sumber pengetahuan, sumber kebenaran,
cara memperoleh kebenaran, kriteria kebenaran, proses, sarana, dasar-dasar kebenaran, sistem, prosedur, dan strategi. 3. Pilar aksiologis. Pilar aksiologis selalu dikaitkan dengan problematika pertimbangan, adalah etis, moral, religius dalam setiap penemuan, penerapan, atau pengembangan ilmu pengetahuan. Next. Pancasila sebagai falsafah. Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara berakar nilai-nilai dan budaya masyarakat dan bangsa Indonesia yang digali dari pandangan hidup bangsa yang merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar falsafah negara merupakan asli atau murni dari Indonesia, meskipun secara tidak langsung juga mendapat pengaruh dari bangsa lain. Pancasila sebagai falsafah negara telah memenuhi 4 persyaratan, yaitu 1. Dapat mempersatukan seluruh bangsa dan rakyat Indonesia yang susunan masyarakatnya majemuk. 2. Bahwa dasar falsafah negara itu diterima dan disetujui oleh seluruh elemen bangsa dan rakyat Indonesia. 3. Bahwa dasar falsafah negara itu telah berakar dalam hati bangsa dan rakyat Indonesia. Bahwa dasar falsafah negara itu mampu memberikan pengarahan tujuan sehingga dapat dijadikan pedoman bagi perjalanan hidup bangsa kita di kemudian hari. Dan akan dilanjut oleh teman kelompok saya. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi. Pancasila merupakan ideologi terbuka karena lahir dan digali dari nilai-nilai luhur masyarakat serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan bersifat universal. Terdapat 3 syarat Pancasila sebagai ideologi terbuka menurut Kunto Wibosono, yaitu ada realita, idealitas, fleksibilitas. Realita ini maksudnya nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu mencerminkan realitas yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Idealitas artinya itu kadar idealisme yang terkandung dalam Pancasila mampu menumbuhkan motivasi, gairah kepada para subjek pendukungnya sehingga apa yang terkandung dalam dirinya bukan sekedar utopi tanpa makna, melainkan pada suatu saat benar-benar akan diwujudkan dalam kenyataan hidup. Lalu fleksibilitas itu artinya Pancasila tetap relevan dan tetap fungsional sebagai desain ground dan leitmotif atau motif utama dalam kenyataan hidup. Next. Pancasila sebagai landasan pengembangan IPTEK. Dalam pengembangan IPTEK harus dilandasi nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah dan ideologi negara, yaitu Pancasila sebagai landasan moral dalam etika pengembangan IPTEK. Next. Nah, dengan asumsi di atas sebelumnya tadi, maka Pancasila itu dalam pengembangan ilmu pengetahuan mempunyai 2 peran utama. Nah, 2 peran itu Pancasila sebagai landasan bagi kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan, Pancasila sebagai dasar pengembangan ITK, etika ilmu pengetahuan. Nah, nilai-nilai dalam sila landasan bagi kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan yaitu sila pertama, melengkapi ilmu pengetahuan, menciptakan perimbangan antara yang rasional dan irasional. Sila kedua, memberikan arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Sila ketiga, mengkomplementasikan universalisme dalam sila-sila lain. Sila keempat, mengimbangi otodinamika ilmu pengetahuan dan teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa.
Sila kelima, menekankan 3 keadilan Aristoteles, yaitu keadilan distributif, keadilan kontributif, dan keadilan komunitatif. Lalu nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan etika ilmu pengetahuan. Dalam sila pertama itu mengkomplementasikan ilmu pengetahuan, perimbangan antara rasional dan irasional, antara akal, rasa, dan kehendak. Lalu sila kedua, dalam mengembangkan ilmu pengetahuan haruslah sifat bersifat beradab. Sila ketiga, mengkomplementasikan universalia dan internasionalisme dalam sila-sila yang lain. Sila keempat, mendasari pengembangan ilmu pengetahuan secara demokratis. Sila kelima, mengkomplementasikan pengembangan ilmu pengetahuan haruslah menjaga keseimbangan, keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, yaitu keadilan dalam hubungan dengan dirinya sendiri. Next. Baik, akan saya lanjutkan. Yang selanjutnya adalah peran nilai-nilai Pancasila dan dalam pengembangan IPTEK menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2013. Yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Dan sila ini menciptakan perimbangan antara rasional dengan irasional dan antara rasa dengan akal. Nah, pada sila ini menempatkan manusia dalam alam sebagai bagiannya dan bukan pusat. Kemudian yang kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini memberikan arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan dikembalikan kepada fungsinya yang semula, yaitu untuk kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok maupun untuk lapisan tertentu. Yang ketiga adalah sila persatuan Indonesia. Dalam sila ini mengkomplementasikan universalisme sila-sila yang lain. Kemudian yang keempat adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini mengimbangi otodinamika ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dengan leluasa dapat berevolusi. Kemudian yang kelima adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila ini menjaga keseimbangan antara kepentingan individu supaya tidak terinjak dengan kepentingan semu. Yang selanjutnya adalah nilai-nilai Pancasila yang melandasi pengembangan IPTEK menurut Thailand 2010. Yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila ini, ilmu pengetahuan tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan maupun diciptakan, tetapi juga mempertimbangkan akibatnya bagi masyarakat. Kemudian yang kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini, ilmu pengetahuan haruslah didasarkan pada hakikat tujuan demi kesejahteraan umat manusia. Kemudian yang selanjutnya adalah sila persatuan Indonesia. Pada sila ini, pengembangan ilmu pengetahuan hendaknya dapat mengembangkan rasa nasionalisme, kebersamaan bangsa, serta keseluruhan bangsa. Selanjutnya, sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini mendasari pengembangan ilmu pengetahuan secara demokratis. Kemudian yang terakhir adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mengkomplementasikan pengembangan ilmu pengetahuan dengan menjaga keseimbangan, keadilan dalam hidup manusia. Selanjutnya ada 4 hal pokok yang tidak boleh dilanggar berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam rangka menciptakan atau mengembangkan ilmu pengetahuan menurut Yakub. Yang pertama adalah rumusan hak asasi manusia
merupakan sarana hukum untuk menjamin penghormatan terhadap manusia, di mana individu-individu perlu dilindungi dari pengaruh penindasan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah keadilan sosial, politik, dan ekonomi sebagai hal yang mutlak. Dalam hal ini, perkembangan teknologi yang membawa akibat konsentrasi kekuatan ekonomi maupun politik. Jika ingin memanusiakan pengembangan ilmu pengetahuan ini berarti bersedia mendesentralisasikan monopoli pengambilan keputusan dalam bidang politik maupun ekonomi. Nah, dalam hal ini pelaksanaan keadilan haruslah memberi pada setiap individu kesempatan yang sama dalam menggunakan haknya. Kemudian yang ketiga adalah persoalan lingkungan hidup, di mana tidak seorang pun berhak menguras atau mengeksploitasi sumber-sumber alam dan manusia tanpa memperhatikan akibatnya pada masyarakat. Dan yang keempat, nilai manusia sebagai pribadi, yaitu dengan memperhatikan nilai manusia sebagai pribadi, tidak boleh kalah dengan mesin. Nah, dalam hal ini nilai manusia sebagai pribadi adalah nilai berdasar hubungan sosial, dasar kerohanian, dan penghayatan hidup. Tidak boleh dikesampingkan dengan menempatkan manusia sebagai salah satu instrumen dalam sistem administrasi perkantoran. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dari pengembangan iptek yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang mengandung tujuan untuk mewujudkan tujuan bangsa yang tercantum dalam pembukaan UUD 45 alinea keempat, yaitu mewujudkan terlindungnya segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, landasan Pancasila dalam pengembangan iptek ini juga berfungsi sebagai filter bagi kemajuan iptek agar tidak menimbulkan kerusakan, kerugian, maupun keburukan bagi bangsa Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih dari kelompok 12 ya. Ada Tabita, ada Excel, dan Dunia ya, Dunia Firdaus telah menyampaikan materi mengenai Pancasila dan ilmu pengetahuan teknologi. Dari presentasi ini, apakah ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan untuk raise hand, dan nanti saya tunjuk untuk menyampaikan pertanyaannya. Silahkan. Adakah yang mau bertanya? Karena ini detik-detik terakhir ya, jelang libur. Silahkan kalau ada. Ya, pada intinya, kalau ilmu pengetahuan atau perkembangan ilmu pengetahuan itu tidak ada filtrasi atau tidak ada penyaringan, yaitu dengan adanya ideologi negara kita, yaitu Pancasila, maka hal-hal yang akan terjadi atau akibat yang akan terjadi adalah beberapa hal. Kemungkinan adanya ilmu pengetahuan yang ngawur ya. Nanti ada umpama ada ini contohnya, kan ada pengetahuan tentang adanya bayi cloning ya. Nanti di negara kita juga ada. Nanti kalau tidak ada filtrasinya, nanti muncul banyak-banyak pengetahuan ya tentang teknologi bayi cloning ataupun yang lain. Ini kebanyakan ada yang dari Fakultas Pertanian nanti membuat spesies-spesies baru begitu ya nanti, atau tumbuhan-tumbuhan baru yang kemungkinan tidak sesuai dengan Pancasila. Makanya adanya filtrasi atau adanya batasan, tembok pembatas untuk menyaring pengetahuan-pengetahuan mana yang
sesuai dengan negara kita dan pengetahuan-pengetahuan mana yang tidak sesuai seperti itu. Untuk penutupnya seperti itu ya untuk kesimpulan dari presentasi hari ini karena tidak ada yang bertanya. Baik, untuk selanjutnya silahkan dari kelompok untuk menyampaikan keberagaman yang ada di masing-masing daerah dari kelompok. Saya persilahkan kembali. Boleh saya duluan, Pak? Ya, silahkan. Baik, saya akan mempresentasikan tentang keberagaman yang ada di daerah saya. Di sini saya mengambil keberagaman dari kota Surakarta, yaitu Grebek Sudiro. Nah, Grebek Sudiro ini merupakan sebuah akulturasi budaya Jawa dengan Tionghoa di Surakarta yang diciptakan pada tahun 2007 oleh warga Sudiro Prajan, yaitu Bapak Oi Bengki, Bapak Sarjono Lelono Putro, dan Bapak Kamajaya. Nah, dibentuknya Grebek Sudiro ini karena di Sudiro Prajan itu etnis Tionghoa dan Jawa itu jumlahnya relatif sama. Nah, pada tradisi ini dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan kerukunan dan toleransi antara etnis Jawa dan Tionghoa sehingga dapat hidup saling berdampingan. Nah, Grebek Sudiro ini dilaksanakan 1 tahun sekali, yaitu pelaksanaannya pada 7 hari sebelum Hari Raya Imlek di jalanan depan Pasar Gede. Sebelum event Grebek Sudiro dilaksanakan, pada malam harinya ini dilaksanakan malam sedekah bumi dan doa bersama. Nah, sedekah bumi ini dilakukan dengan arak-arakan yang mengelilingi kampung dan kemudian ditutup dengan doa bersama. Nah, puncak dari Grebek Sudiro sendiri ditandai dengan adanya kirab budaya kesenian tradisional dari berbagai daerah yang mengiringi arak-arakan gunungan kue keranjang yang menjadi ciri khas dari perayaan Grebek Sudiro dan diakhiri dengan acara berebut kue keranjang yang diyakini membawa berkah. Dan diadakan adanya penyalaan replika lampion yang tergantung di lantai atas Pasar Gede. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih, Tabita. Silahkan bisa dilanjut. Ini dulu. Selanjutnya saya, Pak. Oke. Apa sudah kelihatan, Pak? Ya, sudah. Silahkan. Gimana, Pak? Ya, sudah terlihat. Sebenarnya ini gondang termasuk dari suku saya, Pak, bukan dari budaya daerah. Budaya daerah saya dulunya itu menangkap ikan tapi menggunakan waktu surutnya sungai. Jadi itu budayanya waktu dulu-dulu, Pak. Sekarang sudah nggak ada lagi budayanya. Jadi saya bikin budaya dari suku aja, dari suku Batak Toba. Ini termasuk gondang termasuk dalam kalau di adat gitu, Pak, sangat penting. Gondang ini terbuat dari kayu yang dilapisi kulit sapi atau kerbau. Biasanya gondang ini terdiri dari 6 sampai 9 gendang yang telah disusun. Alat musik ini biasanya digunakan untuk mengiringi musik gondang pada upacara
dan acara yang bersifat tradisional seperti acara perkawinan, menari secara adat, baru acara kalau ada yang berduka. Dalam pertunjukan musik gondang Sabangunan ini Tagading memang memiliki peran penting. Namanya ini kalau disatukan namanya jadi Tagading, Pak. Kalau dia cuma satu gondang, kalau dia digabungkan dalam memainkannya itu disebut Tagading. Tagading ini penting karena memiliki fungsi ganda sebagai pembawa melodi sekaligus sebagai ritme variabel dalam beberapa lagu. Selain itu, Tagading berperan sebagai dirijen yang memberikan aba-aba dengan isyarat-isyarat ritme yang harus dipatuhi seluruh anggota asambel sekaligus memberi semangat kepada pemain lainnya. Kenapa Tagading ini sangat penting? Karena dalam kepercayaan lama orang Batak Toba yang kubaca dari catatan Ritaoni Utajulu dalam Gondang Batak Toba, Partagading namanya yang pemain Gondang Tagading ini namanya Partagading, Pak. Artinya penabuh Tagading. Bahasa Bataknya itu Partagading bersama Parsarune. Bahasa Indonesianya peniup sarune. Orang ini kayak disejajarkan sama dewa gitu, Pak. Sebab keduanya orang ini dianggap mampu menyampaikan semua permohonan atau harapan kepada Debata Mulajaya Bolon. Artinya penguasa tertinggi mikrokosmos dan makrokosmos. Itu dulu kepercayaan Batak-Batak Toba. Jadi itulah dari saya, Pak. Oke, terima kasih. Ada tradisi Bondan ya. Ini bukan tradisi ya, tapi alat musik. Oke, terima kasih Dunia. Lanjut Excel terakhir. Saya minta tolong Doni ya, Pak. Oh, ya. Share screen. Ya, ini kesenian dari daerah saya itu salah satunya tari melinting. Nah, tari melinting ini merupakan tari tradisional tertua di Lampung. Tari melinting ini merupakan tarian peninggalan dari Kerajaan Melinting yang sudah ada cukup lama. Tari melinting ini menggambarkan keperkasaan serta keagungan Keratuan Melinting. Tarian ini sekarang ditampilkan pada acara-acara budaya maupun sebagai tari pada upacara penyambutan tamu agung. Nah, pada tahun 1958, tari melinting yang tadinya hanya dipakai untuk acara sakral seperti adat Gawi, sekarang sudah mulai berkembang menjadi tarian rakyat. Tarian melinting ini sekarang dapat dibawakan oleh penari pria dan penari wanita. Terdapat 8 penari. Pakaian yang dikenakan adalah busana adat Lampung dengan atribut berupa kopiah berwarna emas untuk penari pria dan siger untuk hiasan kepala pada wanita serta kipas untuk masing-masing penari. Nah, seiring berjalannya waktu, tarian ini udah umum gitu, Pak, ditarikan oleh orang-orang atau anak-anak sekolah, bahkan buat lomba-lomba gitu, Pak, buat tarik-tarik kreasi. Gitu sih, Pak. Cukup. Oke, terima kasih Excel dan terima kasih teman-teman dari kelompok 12 telah mempresentasikan keberagaman yang ada di daerahnya masing-masing. Oke, karena sudah selesai dari materi pertama sampai ke 12 ya, maksudnya sampai terakhir mengenai Pancasila dan Iptek begitu. Berakhir pula dari mata kuliah ini dan nantinya kita akan TAS di jam selanjutnya ya. Nanti saya akan share linknya di grup WA. Saya mengingatkan juga ada yang belum mengisi absensi ya. Ini ada Ferdian 4 kali belum mengisi absensi. Silahkan untuk mengisi. Victoricus Galeh ada 2 kali dan Krishna ada 2 kali. Ini ada di ruangan ini semua ya. Ya, begitu. Silahkan untuk mengisi absen terlebih dahulu untuk yang saya sebutkan tadi. Baik, karena pertemuan ini adalah pertemuan terakhir, saya selaku pengajar memohon maaf begitu ya dari
kesalahan saya jikalau ada dari pertemuan pertama sampai hari ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya kepada Anda semua begitu ya. Saya jikalau pada saat mengajar, pada saat menegur, pada saat bercakap-cakap di grup ataupun saat japri begitu ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga kalian semua nantinya bisa sukses semua ya, sampai akhir nanti berkuliah di kampus kita tercinta ini dan nanti bisa meraih gelar sarjana dan bisa mendapatkan pekerjaan yang diinginkan begitu. Begitu saja. Silahkan kalau ada yang mau mengucapkan apa atau mau berbicara silahkan di pertemuan terakhir ini. Mau bertanya juga boleh. Oke ya, terima kasih. Kalau tidak ada, silahkan saya minta untuk open kamera ya semuanya. Kita akan dokumentasikan pertemuan hari ini. Silahkan untuk aktifkan kamera yang bisa. Itu jadi satu itu si Marcel dengan siapa ya? Wahyu ya atau siapa? Oke, ada yang belum ya? Dani belum, Seto, Linardi, Krisna. Oh, ke Krisna itu ya? Krisna ikut jadi sama Marcel ya? Oke. Oke. Saya ambil gambarnya ya. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Pertemuan ini bukan pertemuan terakhir ya, karena nanti kita bisa berjumpa lagi di kampus karena tahun depan ya, atau semester depan kita sudah mulai tatap muka begitu. Nanti kalau bertemu di jalan ya menyapa ataupun ya kalau bisa di kampus nanti bisa main-main di kampus saya boleh. Oke, terima kasih hari ini untuk semuanya saja. Setelah ini kita akan TAS. Nanti kurang lebih jam 11.50 saya akan share. Waktu mengerjakannya adalah sampai pukul 1 ya, nanti maksimalnya pukul 1. Boleh 2 kali pengerjaan soal begitu. Nanti kita akan mulai sekitar pukul 11.50 begitu. Baik, demikian untuk kali ini dan untuk semester ini kita akhiri hari ini. Kita akan berdoa dulu ya. Yang akan dipimpin oleh teman kita juga. Siapa ya? Yang belum pernah doa siapa? Atau saya tunjuk aja ya. Silahkan Seto, Probo untuk pemimpin kita dalam doa. Baik, Pak. Teman-teman dan Pak Dion, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah melancarkan kelas pada siang hari ini dan sekarang akan menjalani tes. Berkati supaya lancar. Terima kasih Tuhan, amin. Terima kasih Seto, terima kasih teman-teman yang lain semuanya. Kita akhiri untuk kelas hari ini dan nanti kita masuk ke tes ya. Sekian dari saya, selamat siang dan Tuhan memberkati kita semua. Selamat berlibur. Terima kasih Terima Pak. kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.